أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian tentang al-jannatu wan nar, yaitu tentang surga dan neraka, dan masih membahas tentang neraka. Sekarang kita masuk ke dalam al-mabhas ats-tsamin, yaitu pembahasan yang ke-8. Jadi pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-8, yaitu tentang ru'ya Ibnu Umar linnar, tentang mimpinya Ibnu Umar ya akan neraka. Ya, jadi Ibnu Umar salah seorang di antara sahabat Nabi yang dia adalah merupakan putranya Umar ibn Khattab, ya dia pernah bermimpi tentang neraka, atau dia melihat ya neraka dalam mimpinya. Dan juga sebelum dijelaskan, kita tegaskan dulu dalam beberapa riwayat hadis tentang mimpinya orang-orang soleh ya. Karena Nabi pernah menjelaskan dalam banyak riwayat, diantaranya kata Rasulullah SAW, ru'yal mu'mini juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul pernah mengatakan ru'yal mu'min, mimpinya orang mukmin itu merupakan juz'un, satu bahagian, min sittah wa arba'in, dari 46 ya, juz'an bahagian minan nubuwah, dari kenabian. Jadi 1/46 ya, jadi adalah merupakan mimpi yang memang terjadi ya. Jadi hampir seperti wahyu ya. Nah, itu hadis yang pertama. Juga dalam hadis yang lain bukan disebut ru'yal mu'min, tapi dengan kalimat ya ru'yas sholihah ya. Jadi mimpi yang baik itu ru'yas sholihah ya juz'un min sitta wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi mimpi yang saleh, mimpi yang baik itu adalah 1 dari 46. Jadi 1/46 bahagian ya dari kenabian ya. Itu jadi tadi ru'yal mu'min, di sini ru'yas sholihah. Begitu juga dalam hadis yang lain ada lebih penjelasan lagi ya, ru'yar rajulul muslimis sholih. Jadi mimpi seorang muslim yang soleh itu adalah juz'un, yaitu 1 bahagian, min dari sab'ina juz'an, dari 70 bahagian minan nubuwah, dari kenabian. Hadis riwayat Ibnu Majah yang ini. Yang sebelumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi mimpi orang-orang soleh itu bukan mimpi sembarangan dan tidak dibuat-buat ya, karena pada dasarnya kita tidak boleh menceritakan ya mimpi-mimpi itu kepada orang, apalagi dengan tujuan riya misalnya, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang soleh. Jadi kita bermimpi seperti itu. Adapun yang dimimpikan oleh Ibnu Umar ini, yang kemudian diabadikan dalam hadis itu untuk sekedar memberikan penjelasan ya, keterangan kepada kita bahwa memang mimpi orang yang soleh, mimpi yang baik, mimpi seorang muslim yang soleh itu ya adalah merupakan bahagian dari kenabian, yaitu 1/46 atau 1/70 daripada kenabian ya. Nah itu, jadi supaya paham dulu tentang kedudukan mimpi. Nah sekarang ya, kejadian mimpinya Ibnu Umar adalah juga di dalam hadis ya Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi lafaz yang dibacakan ini adalah lafaznya Imam Al-Bukhari.
Wa fis sahihain, dan di dalam dua kitab sahih, walafzu, sedangkan lafaz ini adalah lil Bukhari, bagi Imam Al-Bukhari, an Ibni Umar, ya hadisnya dari Ibnu Umar, ya radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibnu Umar, ra'aitu fil manam, aku telah melihat di dalam tidurku, maksudnya aku telah bermimpi, annahu, bahwasanya ja'ani, telah datang atau pernah datang kepadaku, malakan, dua orang malaikat, fi yadi kulli wahidin minhuma, pada, ya, jadi telah pernah datang kepadaku atau telah datang kepadaku dua orang malaikat pada tangan tiap-tiap satu dari keduanya, atau masing-masing malaikat itu ya pada tangannya membawa yaitu makma'ah, yaitu godam atau gada, palu besar ya, min hadid, yang terbuat dari besi. Jadi malaikat itu masing-masing membawa semacam palu besar atau gada atau godam yang terbuat dari besi. Summa laqiyani malakun fiyadihi makma'ah min hadid. Kemudian ya seorang malaikat yang di tangannya ada gada besar dari besi itu datang menjumpai saya. Qalu, mereka berkata, lan tur'a, janganlah kalian khawatir, jangan engkau takut. Ni'mar rajul anta, kamu adalah ya orang yang terbaik, kamu adalah sebaik-baik orang. Jadi pujilah ya Ibnu Umar ya sebagai seorang yang terbaik. Lau kunta, kalau seandainya engkau tuksiru sholah minalai, seandainya engkau memperbanyak dari sholat malam, ya, jadi engkau adalah manusia yang terbaik atau engkau adalah sebaik-baik orang jika engkau memperbanyak sholat malam. Fantolaku bi, lalu berangkatlah mereka, bi, membawaku, ya, jadi malaikat ini membawa Ibnu Umar, ya, kemudian hatta waqafu bi ala syafiri jahannam, ya, sehingga mereka berdiri ya bersamaku di tepi neraka jahanam. Jadi waktu itu Ibnu Umar dibawa oleh dua malaikat, sampailah mereka itu di tepi neraka jahanam. Fa idza hiya matwiyatun katoyil bi'ri, maka tiba-tiba yang dilihat adalah bahwa neraka itu ya matwiyah, ya melingkar, ya seperti lingkaran daripada sumur. Ya, sumur itu biasanya yang di pinggirnya itu suka dikasih bata, ya, seperti melingkar. Nah, tepinya itu, pinggiran-pinggiran neraka itu seperti itu. Neraka itu yang seperti sumur itu lingkarannya, ya, kurun memiliki tanduk, ka kurunil bi'ri, sama seperti juga tanduknya ya sumur. Ya, baina kulli qarnainin malakun, pada setiap ya dua tanduk itu ada malaikat, yang biadihi makma'atu hadidin, yang ada pada malaikat itu juga ya di tangannya ada juga gada atau godam yang terbuat dari besi. Faidah, maka tiba-tiba fiha, di dalamnya, di dalam neraka itu, di dalam neraka jahanam itu ada rijalun, ada orang-orang yang mu'allaquna, yang mereka itu digantung bisalasil, yaitu dengan rantai, ya. Ru'usuhum, yang kepala-kepala mereka itu adalah aspaluhum, ada di bahagian bawah mereka. Wa araftu, dan aku mengenali mereka itu rijalan, ada beberapa orang min Quraisy, dari orang Quraisy, yaitu orang-orang Quraisy yang kafirnya. Ya, jadi waktu digantung itu dengan posisi kepala di bawah, kaki yang diikat itu, ya Ibnu Umar melihat bahwa di antara mereka itu ada orang Quraisy. Fan sarafu bi andatil yamin, maka ya mereka berpaling membawaku ke sisi sebelah kanan. Kemudian fa qasastuha ala Hafsah, jadi ketika aku terjaga, aku terbangun, ya, kemudian aku ceritakan ya mimpi ini kepada Hafsah, yaitu kepada saudariku, ya. Kemudian faqasat Hafsah, kemudian Hafsah pun menceritakan mimpinya saudaranya itu, yaitu Ibnu Umar itu, ala Rasulillah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu Rasul kemudian berkomentar tentang mimpinya, yaitu Ibnu Umar ini. Dia mengatakan, inna abadallahi rajulun soleh, sesungguhnya Abdullah, yaitu bin Umar itu adalah seorang laki-laki yang soleh. Nah, Rasul memuji di situ. Nah, itu kisah singkatnya ya yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Ya, kalau di dalam riwayat yang agak panjangnya adalah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, ya. Ya, kana rajul fi hayatin Nabi, adalah orang-orang itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup,
apabila mereka bermimpi pasti akan menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah. Fatamana itu lalu aku bercita-cita, aku berkeinginan untuk bermimpi yang aku dapat menceritakannya juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fara itu lalu aku bermimpi finaum dalam tidurku. Ya, ka'anna malaikat seolah-olah ada dua orang malaikat akhadani memegangku atau membawaku. Fadhahaba bi ilanar lalu pergi membawaku ke neraka. Faidahiyah maka tiba-tiba neraka itu adalah matwiyah, terlingkar atau melingkar seperti lingkaran sumur. Wa idalaha qarnan dan neraka itu memiliki dua tanduk. Wa idza fiha unasun dan tiba-tiba di sana di dalam neraka ada orang-orang yang aku telah mengenal mereka, aku telah tahu mereka, ya ini ya orang-orang minal musyrikin dari orang-orang musyrik dan orang munafik. Faja'altu aku lalu aku mengucapkan lalu aku berdoa, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Falakina malakun ahar. Lalu kemudian ada lagi malaikat lain yang menjumpai kami. Faqolali lalu malaikat itu berkata kepadaku, lan turo'ai lan takhafa arada ayat ma'innahu. Ya janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut ya. Seakan-akan ia ingin menenteramkan hatinya Abdullah bin Umar. Kemudian fastai kodok ya maka bangunlah Abdullah bin Umar. Jadi Umar bangun dari mimpinya. Fa'arada ayadhaba ila Rasulillah lalu dia ingin pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakinnahu tetapi dia istahya li sighari sinhi tapi dia malu karena masih muda umurnya. Fadhahaba ila ukhtihi lalu dia pergi menuju kepada saudaranya yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anha ya. Wahakalaha ar-ru'ya lalu dia menceritakan tentang mimpinya dan kemudian berkatalah Ibnu Umar kepada saudarinya itu yaitu Hafsah binti Umar, kuliha li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakanlah ya mimpiku itu, katakanlah mimpiku itu kepada Rasulullah. Kemudian faqasat Hafsah ru'ya Abdillah. Kemudian Hafsah menceritakan mimpinya itu kepada Ibnu Umar ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian Rasulullah SAW berkata kalimatan qalilah ya suatu kalimat yang sedikit sekali karena laha asarun alim tapi memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan yang Abdullah bin Umar, yaitu suatu kalimat nikmar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah yaitu bin Umar kalau seandainya dia rajin sholat malam. Nah itulah, itu ucapan singkat, ucapan yang qalilah tetapi membawa pengaruh besar kepada Abdullah bin Umar. Nah, itulah manakibnya, keistimewaannya dari Abdullah bin Umar ya. Nah, jadi Ibnu Umar ini ya adalah seorang sahabat Nabi yang dia itu lahir setelah kenabian dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia waktu hijrahnya ke kota Madinah dia dulu sebelum ayahnya Umar bin Khattab, jadi lebih dulu dia ya. Dan Abdullah bin Umar ini adalah merupakan salah satu yang digelari dengan ya Abdullah ya, dia sebut dengan al-abadilah al-arba'ah, jadi 4 Abdullah, yaitu ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Abdullah bin Zubair, dan ada lagi yang disebut Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini salah satu orang yang diawali dengan kata-kata Abdullah. Jadi kalau ada kata-kata An ibni Umar maksudnya Abdullah bin Umar, atau An ibni Abbas maksudnya Abdullah bin Abbas, begitu seterusnya. Ya itulah keistimewaan dari Abdullah bin Umar. Begitu juga ya Abdullah bin Umar juga mempunyai keistimewaan dari sisi dialah yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Ya, jadi sahabat Nabi Abdullah bin Umar ini adalah salah seorang sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sekitar 2.600 lebih ya. Sekitar itulah hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Sedangkan dia mengambil hadis itu dari selain Rasulullah juga mengambil dari Abu Bakar, dari ayahnya yaitu Umar, dari Utsman, dari Aisyah, dari saudarinya yaitu Hafsah, yang juga dari Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi dia adalah orang yang berambisi dalam menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kemudian ya ada di antara orang-orang juga yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar, ya rata-rata adalah merupakan tabi'in. Ya misalnya ada Sa'id bin Musayyab, itu juga banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Ada Hasan Basri, ada Ibnu Syihab, ya Az-Zuhri, ada Ibnu Sirin, ada Nafi, ada Mujahid, ada Taus, dan juga ada Ikrimah. Dan banyak lagi tabi'in yang mengambil hadis dari Abdullah bin Umar. Ya. Jadi waktu hijrahnya Abdullah bin Umar ini dia masih kecil. Maka ketika terjadi perang Uhud, kemudian Ibnu Umar ini mendaftarkan diri untuk ikut berperang bersama Rasulullah, ya karena masih kecilnya dia tidak bisa ikut. Barulah setelah perang Uhud, ya dia mengikuti banyak peperangan ya bersama para sahabat, ya misalnya dalam perang Al-Qadisiyah, Yarmuk, ya kemudian juga dalam peperangan yang di Afrika, ya Mesir, ya Persia, dan banyak lagi yang lain. Ya banyaklah kita bisa lihat ya keutamaan Abdullah bin Umar ini, ya baik dalam meriwayatkan hadis, baik dalam perjuangannya membela ya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia wafat Abdullah bin Umar ini ya pada tahun 72 atau 73 Hijriah. Ya, nah itu sedikit sejarah mengenai Abdullah bin Umar. Adapun yang kita lihat di dalam hadis ini bahwa seseorang itu bisa jadi dia bermimpi ya melihat surga atau melihat neraka. Ya, ini babnya ya. Karena bisa jadi seseorang itu bermimpi, tapi ya tadi ya harus orang yang memang adalah mimpinya orang yang soleh. Dan memang juga buat kita itu ya dalam hal seperti ini ya jangan memudah-mudahkan cerita tentang apa yang pernah kita mimpikan, apakah melihat surga, apakah melihat neraka, atau juga bahkan melihat Rasulullah. Karena nanti mungkin pada saat kita menceritakan itu terbetik dalam hati kita itu ingin disanjung, ingin dipuji bahwa kita ini sudah mampu ya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bermimpi melihat neraka, bermimpi masuk ke dalam surga dan seterusnya. Ya kita sendiri akan menjadi ujub, kita akan menjadi ria, kita akan menjadi sum'ah gitu. Dan orang-orang pun nanti akan memandang kita sebagai orang yang mempunyai keutamaan. Dan akhirnya nanti orang akan mengkultuskan dan melebih-lebihkan posisi kita di atas ya yang sebenarnya. Jadi berhati-hati juga ya untuk mencegah ini. Ya, nah itu. Jadi yang kita ambil di dalam bab ini adalah tentang kejadian dari seorang sahabat mulia, yaitu Abdullah bin Umar, yang dia pernah bermimpi bertemu dua orang malaikat, yang pada malaikat itu membawa semacam gada ya atau godam yang terbuat dari besi, lalu kemudian membawa dia berjalan ya sampai ke tepian neraka jahanam, dan kemudian melihat apa yang ada di dalam neraka jahanam. Ya. Dan kemudian yang perlu diingat sini adalah sanjungan pujian dari malaikat ya terhadap keutamaan dari Abdullah bin Umar, nikmar rajul anta. Ya, sebaik-baik orang itu adalah kamu. Ya, tapi syaratnya apabila ya engkau menegakkan sholat malam. Dan itu juga yang disebutkan, yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abdullah bin Umar itu adalah rajulun soleh, adalah laki-laki yang soleh. Nah itulah ya, mudah-mudahan kita bisa memetik apa pelajaran yang berharga ya dari kisah Abdullah bin Umar ini, agar kita membiasakan diri ya untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita mampu. Ya kalau kita mampu untuk mengerjakan sholat malam, silahkan. Bagi orang yang mampu untuk mengerjakan sholat sunnah setelah wajibnya, silahkan. Bagi orang yang mampu untuk puasa sunnah setelah wajibnya, silahkan. Bagi orang yang mampu untuk bersedekah dan berbagai macam amal soleh yang lain, silahkan. Ya barangkali dari amalan-amalan tersebut ada ya keutamaan-keutamaan yang nanti akan Allah berikan kepada kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi suatu penyemangat, dorongan buat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan istiqomah ya di dalam mengerjakan amal tersebut. Ya karena di dalam hadis juga Rasulullah pernah mengatakan, inna ahabal a'mal, sesungguhnya amal yang disukai, yang dicintai oleh Allah itu adalah adwamuhu wa in khala, yang paling kontinu walaupun cuma sedikit. Ya gitu. Ya karena alu Muhammadin idza amila syai'an asbatuha, sesungguhnya umat Nabi Muhammad itu kalau mereka mengerjakan suatu amalan, asbatuha, mereka akan menetapkannya. Yang penting kontinunya. Apa yang sudah kita mampu kerjakan dan kemudian rutinkan dan kontinukan sampai akhir hayat menutup kita.
ya, sehingga kita wafat, sehingga kita meninggal dalam kondisi beribadah. Dan meninggal dalam kondisi ibadah itu adalah merupakan salah satu di antara husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan ini mudah-mudahan juga menjadi motivasi, dorongan kuat buat saya, keluarga saya, dan semua kaum muslimin ya, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, menjadi hamba-hamba Allah yang berfaedah ya buat diri dan keluarganya dan masyarakat, sehingga dia selamat di dunia dan kelak juga di hari kiamat dia akan dijauhkan, dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu aja barangkali ya kajian singkat berkenaan dengan pembahasan yang ke-8. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pembahasan selanjutnya insya Allah, dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك